Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo dan King Yan terus berbincang-bincang santai. Bahkan, King Ruo kembali mengeluarkan beberapa botol arak rumput kristal dan menuangkannya pada gelas. Saudara Yan, sebelumnya aku sudah lama ingin bertemu dengan saudara dari klan King dan berbincang-bincang seperti ini untuk mengetahui kabar saudara lainnya. Alasanku menyebut nama dengan lengkap disertai nama terah leluhur sebelumnya. Itu karena aku ingin saudara percaya padaku. Ucap King Ruo dengan gembira. Tindakan yang Tuan Muda lakukan sebelumnya sudah benar, karena memang seperti itu aturannya. Menyebutkan nama dan terah dengan lengkap, itu tujuannya agar kita dapat dengan segera mengetahui kedudukan dan batasan kita. Tuan Muda, sebenarnya saudara-saudara kita yang lain itu selalu berkeliaran di berbagai tempat. Hanya saja dengan menggunakan identitas lain. Mulai dari nama dan kekuatan yang digunakan. Kecuali di saat-saat tertentu barulah kita menggunakan identitas asli kita. Itu karena aturan leluhur yang tidak ingin kita menggunakan identitas kita dengan sembarangan. Karena selain ditakuti, kita juga dimusuhi oleh banyak orang. King Ruo menganggukkan kepalanya. Karena aku pun selalu menyamar sepanjang waktu. Tapi, apakah ada cara lain untuk mengetahui bahwa seseorang yang kita jumpai itu adalah saudara kita? Ada, Tuan Muda, dengan menggunakan giok inti petir. Ucap King Yan sambil menunjukkan lencana giok putih polos tanpa ukiran itu. Tapi, benda ini terlihat tenang dan tidak menunjukkan apapun. Ucap King Ruo heran. Coba, Tuan Muda edarkan sedikit kekuatan. Sambil menganggukkan kepala, King Ruo lalu mengedarkan sedikit kekuatannya. Lencana giok putih itu bereaksi. Berubah warna dengan memunculkan petir berwarna hitam keemasan. Benar-benar dari terah suci. King Yan membatin takjub. Saudara Yan, mohon penjelasannya. Ucap King Ruo mengejutkan lamunannya. Tuan Muda, lencana giok inti petir ini akan menunjukkan 3 warna yang berbeda. Warna putih keemasan itu adalah darah petir terah kedua, yaitu dari keluarga cabang, karena kemurnian kekuatan petir dari tubuhnya mereka yang sedikit lemah. Lalu, ada warna biru keemasan yang merupakan kekuatan petir tingkat menengah. Dan biasanya ini dari klan utama. Dan yang terakhir, ucapnya ragu. Saudara Yan, katakan saja. Warna yang terakhir, itu yang ditunjukkan oleh reaksi lencana giok sebelumnya. Dan tanda ini hanya ditunjukkan oleh mereka dari klan suci. Ucap King Yan sambil menundukkan kepalanya, karena tidak berani menatap wajah King Ruo. King Ruo yang mendengar penjelasan King Yan tidak menyangka bahwa dirinya memang berasal dari terah pertama. Mengapa kakek bahkan tidak menjelaskan hal seperti ini? Batinnya sambil mengingat sosok King Xia. Lalu, mengapa saudara yang tidak menggunakan lencana giok ini sebelumnya? Itu karena aku percaya dengan Tuan Muda. Mengapa bisa demikian? Karena sepanjang sejarah hingga saat ini tidak ada yang berani mengaku dan menggunakan nama klan King. Mengapa bisa demikian? Karena sudah ada ratusan klan yang dihancurkan karena berani menggunakan nama itu. Jadi, aku pikir hanya orang bodoh yang berani menipu orang lain dengan menggunakan nama klan kita. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu, bagaimana dengan klan Luo? Bukankah mereka juga memiliki kekuatan petir? Tanya King Ruo.
Tuan Muda, lencana ini hanya akan bereaksi pada saudara kita saja. Jadi, apabila Tuan Muda bertemu dengan sosok dengan kekuatan petir dan lencana ini tidak bereaksi, besar kemungkinannya mereka adalah klan Luo. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lencana ini benar-benar luar biasa, ucapnya. Ini untuk Tuan Muda saja. Kebetulan aku memiliki satu lainnya, ucap King Yan sambil menyerahkan lencana giok inti petir itu. King Ruo yang sebelumnya ingin menolak pemberian itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Saudara Yan, terima kasih. Sambil meraih lencana giok putih itu dan menyimpannya. Lalu, bagaimana jika kita bertemu dengan klan Shenluo? Aturan leluhur tegas agar kita tidak terlibat dalam masalah mereka secara langsung. Terutama pertikaian pada terah pertama dengan terah kedua. Namun, kita diberi kebebasan untuk membantu mereka seperlunya ketika mereka berusaha dengan klan lain. King Yan menjelaskan. Baik, aku mengerti, ucap King Ruo. Sepanjang waktu mereka terus berbincang-bincang santai, membicarakan banyak hal, hingga menjelang pagi. Waktu begitu cepat berlalu, ucap King Ruo saat menyadari hari telah pagi. Tuan Muda, bukan karena waktu yang cepat berlalu, tetapi kitalah yang lupa waktu, ucap King Yan yang kini semakin santai. Perbincangan hangat mereka sepanjang malam itu membuatnya semakin menyadari sosok King Ruo yang ramah dan apa adanya itu membuatnya semakin menyukai sosok King Ruo. Saudara Yan, aku akan segera melanjutkan perjalanan. Dan sepertinya saudara juga demikian. Benar, Tuan Muda. Jika tidak dalam misi, besar harapanku dapat menemani Tuan Muda. Dengan wajah serius, King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudara Yan, mengenai misi saudara, sebaiknya kembali ke selatan saja. Mengapa bisa demikian? Karena benda yang saudara cari kini telah menjadi pusaka klan kecil yang ada di wilayah perbatasan utara. Benarkah? Dengan wajah gembira, King Ruo menganggukkan kepalanya. Klan Liu di kota Danau Emas. Tapi aku ingin saudara, Tuan Muda, tenanglah. Aku tidak akan merebut benda itu dari mereka. Akhirnya, ucapnya dengan senyum sumringah. Apakah itu berarti saudara akan pergi ke kota Danau Emas? King Yan menganggukkan kepalanya. Benar, Tuan Muda. Sepertinya aku akan memeriksa tempat itu sebentar. Setelah itu langsung pergi ke selatan dan melaporkan hal ini pada tetua secara langsung. King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menjelaskan keberadaan patahan tongkat emas Sen Kuoshi Yisen itu dengan rinci, mulai dari bahaya hingga kekuatannya. Informasi ini benar-benar membantuku. Tuan Muda, terima kasih. Jika Tuan Muda ada waktu, cari aku di kota Hai, di klan Zhao yang merupakan nama samaran dari klan King. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika aku ke selatan, aku akan menemui saudara, ucapnya sambil memberikan lencana giok jiwa dan cincin penyimpanan. Tuan Muda, ini, terimalah, ucap King Ruo memaksa. Saat King Yan ingin menolak cincin penyimpanan dan bertukar lencana giok jiwa. Terima kasih, Tuan Muda. Dengan hormat yang dijawab dengan anggukan King Ruo dengan senyumnya yang hangat. Baik, Tuan Muda. Sekali lagi terima kasih. Aku undur diri, ucapnya sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah. Tempat ini bukanlah istana klan, ucap King Ruo meraih bahunya. Terima kasih, Tuan Muda. Sambil berdiri. Setelah berpamitan, King Yan lalu meninggalkan ruangan itu. Di dalam ruangannya, setelah King Yan pergi, King Ruo lalu beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya meninggalkan kota Shi. Di luar penginapan Huajun, King Yan terus melangkahkan kakinya dengan senyum yang terus mengembang di wajahnya. Sepanjang jalan meninggalkan tempat itu, perasaan diliputi kegembiraan.
Selain karena pekerjaannya yang telah terbantu, dia juga mendapatkan berbagai sumber daya tingkat tinggi dari King Ruo. Benar-benar pertemuan yang luar biasa. Ternyata Tuan Muda Ruo benar-benar kaya. Jika Tuan Muda kembali ke klan, mungkin kehadirannya akan melejutkan seluruh klan. Batinnya dengan senyum bahagia, lalu bergerak menuju gerbang teleportasi untuk pergi ke Danau Emas. Penginapan Wajun. Di dalam ruangannya, 1 jam kemudian, King Ruo lalu membuka matanya. Waktunya untuk pergi. Sambil beranjak dari tempat duduknya meninggalkan penginapan tersebut, lalu terus bergerak menuju gerbang teleportasi dari kota Shi yang berada di pusat kota itu. Sepanjang jalan menuju gerbang teleportasi kota, King Ruo menjumpai banyak orang yang juga akan meninggalkan kota itu. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang di acara lelang sebelumnya. Membatin. Setelah bergerak sepanjang waktu, akhirnya King Ruo tiba di gerbang teleportasi tersebut. Tujuannya, Tuan? Tanya prajurit yang berjaga. Kota Cheng, Tuan. Jawab King Ruo. Baik, mohon Tuan menunggu dan bergabung bersama Tuan Muda itu. Sambil menunjuk 5 pemuda dan 7 tetua yang akan menuju kota yang sama. Baik, Tuan. Jawab King Ruo. Setelah membayar biaya perjalanan sebesar 750.000 kristal jiwa abadi, King Ruo lalu menghampiri para pemuda dan tetua tersebut. Saudara, tetua. Ucap King Ruo menyapa mereka dengan ramah yang dibalas senyuman ramah mereka. Tidak lama kemudian seorang prajurit menghampiri mereka. Apakah tuan-tuan sekalian yang akan berangkat ke kota Cheng? Tanya prajurit tersebut dengan ramah. Benar. Jawab salah satu tetua diikuti anggukan yang lainnya. Baik, mari tuan. Ucap prajurit itu membawa King Ruo dan kelompok kecil itu menuju gerbang teleportasi. 2 pilar giok raksasa itu bergetar, memunculkan pusaran angin hitam keemasan. Silakan, tuan. Ucap prajurit tersebut dengan ramah. Terima kasih, tuan. Ucap King Ruo mendahului rombongan tersebut. Lalu memasuki pusaran angin hitam yang muncul di antara kedua pilar giok hitam itu. Sosoknya melesat ke dalam pusaran angin hitam keemasan, lalu diikuti oleh pemuda dan tetua tersebut. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, King Ruo dengan tenang terus bergerak meninggalkan rombongan para pemuda dan tetua yang ada di belakangnya. Semoga tidak ada halangan lagi, sehingga dapat segera tiba di gerbang es hitam. Batinnya. Di belakangnya, para pemuda dan tetua tersebut juga terus bergerak dan membiarkan diri terbawa arus kekuatan ruang dan waktu yang sangat cepat itu. Tetua, lihatlah. Sepertinya pemuda itu menghindari kita. Aku rasa tidak, sepertinya dia sedang terburu-buru. Apakah kalian menyadari keanehan dari pemuda tersebut? Tanya sang tetua. Maksud tetua? Dia adalah pendekar tingkat tinggi yang menyamar. Jadi, jangan pernah mengusitnya. Baik, tetua. Tapi, bagaimana tetua bisa tahu hal itu? Dari jarak kita dengan dirinya, berdasarkan jeda waktu saat kita memasuki tempat ini, normalnya, jarak paling jauh adalah 10 hingga 15 meter. Sedang dia ada ratusan meter di depan kita. Bukankah itu tidak masuk akal? Tetua benar. Kami bahkan tidak menyadari hal itu. Apalagi dengan lingkaran kekuatan yang hanya ada di tingkat pendekar kaisar dewa. Di hadapan rombongan itu, King Ruo terus bergerak dengan tenang, tanpa menghiraukan rombongan yang ada di belakangnya. 3 jam kemudian, King Ruo melihat cahaya putih di ujung lorong. Benar-benar luar biasa. 6 hari perjalanan dilewati dengan waktu 3 jam saja. King Ruo membatin sambil membiarkan diri terhisap oleh cahaya putih tersebut. Sosoknya terhisap keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu, dan muncul 15 km dari arah barat kota Cheng. Apakah gerbang teleportasi itu rusak? King Ruo membatin heran, sambil mengedarkan pandangannya. Tidak lama kemudian, kelima pemuda dan 7 tetua yang ada di belakangnya juga muncul di tempat itu.
Sosok mereka muncul di udara, menatap King Ruo yang masih berada di tempatnya dengan heran. "Tuan muda," ucap salah satu tetua menyapa King Ruo dengan ramah. "Sepertinya telah terjadi sesuatu," ucap King Ruo pelan. "Sepertinya memang demikian," ucap tetua tersebut, lalu membawa rombongannya bergerak menuju kota Cheng. King Ruo yang juga tidak ingin berdiam di tempat itu, lalu bergerak menyusul rombongan tersebut. Sosoknya melesat dengan ekstrim, muncul di sisi para tetua. "Tetua," ucap King Ruo ragu saat melihat wajah khawatir rombongan tersebut. "Tuan muda, bicaralah," sambil terus bergerak. "Apakah tetua dan rombongan berasal dari kota Cheng?" "Benar, Tuan muda. Aku Lincang, dan mereka adalah murid-murid klan kami," sambil menunjuk 5 pemuda yang bergerak di belakang mereka. "Tetua Lincang, aku Haruo," ucap King Ruo memperkenalkan diri dengan menggunakan nama klan Hua dari kota Hua. "Benar dugaanku, ternyata dia berasal dari klan Dewa Kuno." Lincang dan rombongannya membatin sambil terus bergerak mendekati kota Cheng. Pada saat Lincang ingin menanyakan tujuan King Ruo, tiba-tiba mereka melihat kabut hitam tebal menyelimuti kota Cheng. "Perisai ilusi es hitam," ucap King Ruo pelan, namun dapat didengar oleh Lincang dan rombongannya dengan jelas. "Oh tidak, itu berarti kota sedang diserang," ucap Lincang panik sambil mempercepat gerakannya. Setelah berada 1 kilometer dari kabut itu, terdengar ledakan kecil yang terus bergema teredam. "Tetua, jangan," ucap King Ruo dengan cepat, menghentikan Lincang dan rombongannya yang hendak menerobos perisai ilusi hitam itu. "Tuan Huaruo, apakah kami hanya diam dan menunggu saja?" "Tetua, bukan itu maksudku. Lihatlah, kabut es hitam ini mengandung racun korosif." Sambil melepaskan pedang perak pada kabut itu, racun hitam menyelimuti bilah pedang tersebut, membekukan dan mengikisnya dengan ekstrim, membuat Lincang dan rombongannya terdiam. "Mereka pasti sudah melakukan persiapan yang matang, jadi jangan gegabah," ucap King Ruo. "Tuan Huaruo benar. Dari tempat ini hingga tiba di kota, jaraknya masih 5 kilometer. Belum saja tiba, mungkin kami sudah menjadi tulang belulang. Jadi, apa yang harus kami lakukan?" Dengan wajah panik, "Tetua, racun korosif ini hanya merusak benda yang disentuhnya, tetapi tidak merusak saraf dan peredaran darah. Jadi, para tetua cukup membuat perisai perlindungan. Setidaknya, dengan demikian para tetua sudah membuat persiapan. Karena kita tidak pernah tahu, selain racun gelap, mungkin jebakan lain juga telah menunggu." "Tuan Huaruo benar," ucap Lincang sambil mengarahkan rombongannya untuk membuat perisai perlindungan. Perisai perak setebal 1 meter muncul, lalu membentuk bola perak raksasa. "Tuan Huaruo, apakah Anda?" ucap Lincang ragu. King Ruo yang terdiam dengan pikirannya itu menganggukkan kepalanya, lalu memasuki bola perak tersebut. "Tuan Huaruo, apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan?" "Sebenarnya, banyak hal yang harus dipikirkan dan dipastikan. Semoga saja kita tidak langsung muncul di hadapan pasukan musuh," ucap King Ruo, membuat Lincang dan rombongannya terasa ngeri. "Tapi, Tuan, kami benar-benar tidak memiliki pilihan," ucap salah satu pemuda. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Benar, karena akan sangat mengecewakan jika dalam situasi seperti ini kita hanya menjadi penonton. Tuan Haruo benar. Selain itu, aku rasa perisai kabut ini hanya berada di jarak tertentu, karena tidak mungkin mereka mampu menyebarkan seluruh kawasan dengan kabut hitam ini. Benar, karena mereka juga tidak mungkin mampu bertahan di dalamnya. Pasti ada ruang bebas yang tidak terpapar kabut hitam ini," ucap King Ruo. Setelah yakin dengan persiapannya, Lincang lalu menggerakkan bola perak itu melesat memasuki kabut hitam tersebut. Bola perak itu melesat dengan ekstrim. Di antara wajah panik tersebut, King Ruo berdiri dengan tenang sambil mempersiapkan dirinya. Sebenarnya dia merasa enggan untuk terlibat dalam masalah itu.
Namun dia merasa kesal dengan sosok yang membuat masalah di kota itu, yang bahkan hampir mencelakainya di jalur lorong dimensi ruang dan waktu tersebut. Menggunakan perisai perak seperti ini, bukankah tidak ubahnya seperti orang buta memasuki hutan belantara? King Ruo membatin, karena tidak bisa melihat apapun. Namun tiba-tiba, bola perak tersebut menghantam benda keras, membuat mereka yang ada di dalamnya terguncang. Benar dugaanku, membatin sambil menggelengkan kepalanya. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba bola perak itu seperti menghantam benda keras lagi. Ledakan keras mengguncang bola perak itu. Sepertinya kita sedang diserang, ucap salah satu pemuda, lalu meminta Lincang mengarahkan bola perak itu ke tempat lain. Itu berarti kita telah melewati kabut hitam, ucap King Ruo sambil meminta Lincang membuka perisai perak itu. Tapi, Tuan, bagaimana jika... Akan lebih berbahaya jika kita terus berada di dalam bola perak ini. Karena selain kita tidak bisa melawan, kita juga tidak pernah tahu hal apa yang terjadi di luar. Jadi, bersiaplah, ucap King Ruo sambil mengeluarkan pedang perak dari cincin penyimpanannya. King Ruo sebenarnya sangat kesal, karena sebelumnya mengira para tetua tersebut dapat melihat arah dari dalam bola perak tersebut. Ternyata mereka benar-benar berjalan seperti orang buta. Membatin kesal. Bola perak itu terus bergerak. Sekarang, ucap Lincang, meminta rombongannya untuk segera bersiap. Bola perak itu terbuka, lalu membentuk tameng raksasa. Oh, tidak, ucap para murid Glanlin itu terkejut saat melihat ratusan sosok pendekar kaisar dewa yang dipimpin 5 pendekar semi abadi tingkat 3 hingga tingkat 4 bergerak menyerang mereka. Tembakan serangan pedang terbang dan serangan tapak roh keemasan muncul, melesat menyerang King Ruo dan rombongannya. Lincang dan rombongannya juga melepaskan serangan. Ledakan dahsyat bergema, mengguncang seluruh kawasan barat kota Cheng yang kini menjadi pusat pertempuran. Di antara kelompok murid Glanlin itu, King Ruo terus bergerak sambil melepaskan tebasan pedang perak menghalau serangan yang terus diarahkan padanya. Tetua, apakah kalian mengenal mereka? Tuan Huarwo, mereka adalah prajurit kota Ning, jawab Lincang sambil melepaskan tembakan pisau perak pada pasukan yang terus bergerak menyerang tetapi menjaga jarak itu. Tuan Huarwo, kota Cheng memang sudah lama berseteru dengan kota Ning. Namun, kami tidak menyangka jika mereka benar-benar berani menyerang. Salah satu tetua menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ternyata serangan ini sudah direncanakan, ucap King Ruo. Benar, Tuan. Benar-benar strategi yang baik. Melemahkan kekuatan lawan sebelum melakukan serangan puncak. King Ruo membatin sambil terus bergerak dan melepaskan serangannya, mengamati strategi serangan yang dilepaskan prajurit kota Ning tersebut. Tetua, ucap para murid klan yang merupakan para pendekar semi abadi tingkat dasar yang kini mulai kewalahan. Serangan berskala besar yang terus diarahkan pada mereka, membuat kekuatan mereka mulai terkuras. Ini tidak akan efektif, ucap King Ruo saat Lincang terus bergerak membawa rombongan menghindar dan menjauh. Tuan Huarwo, apa yang harus kita lakukan? Tetua, bergerak mundur ke arah timur hanya akan membuat kita terpojok, karena kita akan bertemu dengan pasukan lainnya. Sebaiknya, kita mendekati perisai pertahanan kota saja, karena kita juga tidak mungkin bergerak mundur. Baik, jawab Lincang sambil mengarahkan murid klannya. Sebagian menjaga perisai perak sebagai pertahanan, dan sebagian melepaskan serangan pengacau. Kita harus segera tiba di dalam kota, ucap Lincang. 4 tetua lalu mengendalikan perisai perak sebagai tameng untuk menahan serangan. Sedangkan Lincang dan 2 murid tetua lainnya membantu ke-5 murid klan melepaskan serangan semu. Di dalam kelompok tersebut, King Ruo juga terus melepaskan serangan sambil mengamati situasi. Dari jauh, di tempat yang berbeda, King Ruo dan rombongannya dapat melihat puluhan regu pasukan yang berjumlah ratusan prajurit, sama seperti kelompok yang sedang menyerang mereka itu, terus bergerak menyerang perisai pertahanan kota dan menggempurnya dengan ekstrim.
Tidak perlu khawatir, karena kota masih baik-baik saja. Ucap Lincang. Benar, kota baik-baik saja. Tetapi nyawa kalian yang sedang tidak baik-baik saja. King Ruo membatin, sambil terus bergerak. Di hadapan mereka, ratusan prajurit kota Ning yang sebelumnya terus berjaga jarak untuk melemahkan kekuatan Lincang dan rombongannya, kini mulai melepaskan seluruh serangan penuh mereka. Ledakan dahsyat yang melepaskan percikan cahaya yang saling bertabrakan dengan suara ledakan yang memekakan telinga itu terus mengguncang kawasan luar kota Cheng. Dua murid klan Lin terlempar dengan darah segar menyembur dari mulutnya karena serangan balik dari pukulan yang mereka lepaskan. Tetua, aku saja. Ucap King Ruo bergerak. Saat Lincang ingin bergerak menyelamatkan kedua murid klan itu, King Ruo bergerak meraih kedua tubuh itu dan membawanya ke dalam rombongan. Namun, baru-baru saja King Ruo menyelamatkan kedua murid itu, satu murid lainnya terlempar, terkena serangan tapak dan melukainya dengan parah. King Ruo kembali bergerak menolong murid itu. Bertahanlah. Ucap King Ruo sambil memintanya untuk memulihkan diri di balik perisai perak tersebut. Serangan ekstrem itu membuat para murid klan Lin yang merupakan pendekar semi-abadi tingkat dasar itu kini semakin melemah. Dari jauh, di dalam perisai pertahanan kota, para jenderal kota Cheng yang sedang menjaga perisai transparan keemasan itu dengan jelas dapat melihat kemunculan Lincang dan rombongannya yang menjadi pusat serangan para prajurit kota Ning. Jenderal, perisai perak. Itu berarti mereka adalah orang-orang dari klan Lin. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang komandan pasukan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kita keluar, itu akan memberi celah pada musuh. Karena mereka memang seperti itu tujuannya. Tapi, Jenderal, apakah kita akan membiarkan mereka begitu saja? Tentu saja tidak. Mereka adalah penduduk kota Cheng dan pilar kekuatan kota. Tunggu mereka mendekat. Baik, Jenderal. 500 meter dari perisai pertahanan kota, King Ruo dan rombongannya yang sedang berusaha mendekati tempat itu mendapatkan tekanan dan gempuran habis-habisan dari prajurit kota Ning yang tidak ingin mereka mendekati kota itu. Bahkan, perisai perak yang menjadi tameng untuk melindungi mereka dari satu sisi itu kini mulai hancur, membuat murid klan Lin yang terluka begitu khawatir. Terus bertahan dan jangan berpisah. Lincang mengingatkan sambil terus bergerak. Sebentar lagi. Ucap Lincang sambil terus melepaskan serangannya. Saudara, akhirnya aku mengetahui penjelasan tetua Lincang ketika kita berada di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. Saudara benar. Lihatlah, dengan kultivasi tingkat pendekar Kaisar Dewa, tapi dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Murid-murid itu berbicara melalui telepati, sambil berusaha memulihkan diri. Saudara benar. Menatap King Ruo dengan heran. Tetua, biarkan mereka mendorong kita. Ucap King Ruo tiba-tiba. Baik. Jawab para tetua tersebut yang langsung mengerti maksud King Ruo. Serangan tapak raksasa menghantam perisai perak itu, mendorong mereka dengan ekstrim mendekati perisai pertahanan kota. Perisai emas transparan seperti air itu robek, membentuk celah. Bersamaan dengan keluarnya ratusan prajurit kota yang langsung melepaskan tembakan panah emas, menghalau pasukan kota Ning yang bergerak mendekati tempat itu. Sekarang, ucap seorang jenderal yang ikut beserta pasukan itu memberi perintah pada King Ruo dan rombongannya untuk memasuki kota. Sosok King Ruo melesat, masuk ke dalam celah perisai transparan tersebut, dan muncul di dalam kota Cheng, lalu diikuti oleh Lincang dan rombongannya. Setelah memastikan King Ruo dan rombongannya telah berada di dalam kota, jenderal itu lalu menarik pasukannya kembali ke dalam kota. Sang jenderal menghampiri King Ruo dan rombongannya. Tetua, silakan kembali ke dalam klan dan memulihkan diri, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Dengan ramah dan hormat. Terima kasih, jenderal. Ucap Lincang dengan hormat. Tuan Haruo, mari. Ucapnya membawa King Ruo ikut serta ke klan Lin. Terima kasih tetua. Aku rasa itu tidak perlu.
Karena selain aku tidak terluka, aku juga dapat memulihkan diri di tempat ini. Silakan tetua dan yang lainnya kembali ke klan untuk segera memulihkan diri. Jika demikian, kami pergi dulu, Tuan. Ucap Lin Chang dengan hormat. Tuan Huarwo, terima kasih. Ucap kelima murid klan Lin itu bersamaan, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara, segera pulihkan diri kalian. Ucap King Ruo dengan ramah, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Sang jenderal yang sebelumnya mengira King Ruo adalah bagian dari kelompok tersebut tampak terkejut. Dari klan kuno, batinnya. Setelah Lin Chang dan rombongannya benar-benar pergi, King Ruo pun juga hendak meninggalkan tempat itu. Namun, dengan segera dihentikan oleh sang jenderal. Tuan. Ucapnya dengan hormat sambil menghampiri King Ruo. Jenderal. Ucap King Ruo dengan hormat. Tuan Huarwo, maaf telah mendengar percakapan Tuan sebelumnya. Maksud Jenderal? Tanya King Ruo dengan ramah. Tuan Huarwo, aku Helin. Kebetulan Tuan datang di kota ini. Jadi, aku ingin meminta bantuan Tuan. Bantuan? Benar, Tuan. Kami mohon agar Tuan bisa meminta pemimpin kota Hua mengirimkan bantuan. Dengan wajah serius, King Ruo yang tidak menyangka jika Helin akan mengucapkan kata-kata seperti itu tampak sedikit terkejut. Maaf, Jenderal. Bukannya aku tidak peduli dengan masalah kalian, tapi... Tuan, tolonglah kami. Sen Kuo Shibai dan Sen Kuo Shihu telah melepaskan perlindungan pada kota ini. Jika ada klan dewa kuno yang kembali melindungi kota Cheng ini, maka kami yakin kota Ning akan melepaskan kami. Jenderal, Anda salah. Aku Huarwo, bukan dari kota klan Sen Kuo Shihua, tapi pengembara dari selatan. Jawab King Ruo. Sebenarnya, bisa saja dia meminta Huo Zwigao untuk datang. Tetapi, alasan yang baru disebutkan Helin tersebut membuatnya ragu. Dua klan dewa kuno tiba-tiba melepaskan perlindungannya. Itu pasti karena telah terjadi sesuatu di internal kota Cheng. Atau klan dewa kuno yang lebih kuat telah melindungi kota Ning. Batinnya, sambil matanya mempelajari susunan formasi perisai perlindungan kota itu. Di hadapan King Ruo, tiba-tiba wajah ramah Helin menjadi masam. Jika demikian, silakan Anda pergi. Jangan menjadi beban di kota ini. Ucapnya menghardik King Ruo. King Ruo, yang tidak menyangka tindakan sang jenderal yang tiba-tiba menjadi kasar itu, hanya menganggukkan kepalanya, lalu hendak pergi. Namun, dihentikan oleh Helin sekali lagi. Pergi, tinggalkan kota ini. Ucapnya dengan kesal. King Ruo terdiam sesaat, menggelengkan kepalanya lalu meninggalkan tempat itu. Belum sempat Helin meminta pasukannya membuka celah perisai transparan tersebut, sosok King Ruo melesat keluar dari dinding perisai itu. Bagaimana mungkin? Ucapnya menatap sosok King Ruo yang seperti menembus air. Jenderal. Ucap para komandan yang ada di sisi Helin menatap King Ruo dengan tercengang. Oh, tidak. Berarti dia sebelumnya... Ucap sang komandan menjeda kata-katanya. Menatap Helin yang terdiam mematung. Di luar perisai transparan, kemunculan King Ruo yang tiba-tiba keluar dari perisai perlindungan kota Cheng langsung mendapat serangan dari pasukan kota Ning yang sedang berusaha menghancurkan perisai pertahanan kota tersebut. Ratusan prajurit tingkat pendekar Kaisar Dewa bergerak dalam formasi serangan, melepaskan tembakan ratusan pedang perak yang membentuk sosok naga ke arahnya. Tembakan pedang perak itu beradu dengan serangan tapak King Ruo, menghancurkan formasi pedang naga tersebut. Melihat kemampuan King Ruo yang mampu menghancurkan ratusan pedang perak yang membentuk seperti naga tersebut, membuat beberapa jenderal pasukan yang merupakan para pendekar semi abadi tingkat 3 bergerak menyerang King Ruo. Para jenderal, aku ingin pergi, dan aku tidak ada kaitannya dengan kota Cheng ini. Ucap King Ruo sambil bergerak santai, namun tidak digubris oleh para jenderal tersebut. Mereka bergerak ke berbagai arah, mengunci pergerakan King Ruo, lalu melepaskan tembakan pedang beracun
pedang perak yang diselimuti cahaya gelap itu melesat dengan ekstrim. Serangan itu beradu dengan tinjuan tapak emas naga ilahi dan menghancurkan pedang perak tersebut. Aku tidak ingin terlibat dalam peperangan ini, jadi jangan memaksaku untuk melawan kalian, ucap King Ro sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Ingin menipu di depan mata? Apakah kamu pikir kami buta? Teriak salah satu jenderal dengan murka, karena sebelumnya mereka dengan jelas melihat King Ro ada bersama Lin Chang dan rombongannya. Baik, jika kalian memaksa, ucap King Ro, lalu bergerak menyerang salah satu jenderal. Tubuhnya melesat seperti kilatan cahaya, menyerang sang jenderal, dan menamparnya dengan keras hingga melempar sosok itu sejauh 100 meter. Tidak hanya itu, King Ro juga menyerang 3 jenderal lainnya dan menampar mereka. Di dalam perisai perlindungan kota, Heilin dan pasukannya menatap pertempuran King Ro dengan ternganga. Dia dengan sengaja tidak membunuh lawannya, ucap seorang komandan berbicara. Sepertinya demikian. Bisa menyentuh para jenderal dan menamparnya. Itu berarti kultivasinya lebih tinggi dari para jenderal tersebut, ucap yang lain berbicara. Di luar perisai perlindungan kota, para jenderal yang mendapat tamparan keras King Ro itu menjadi kesal karena telah dipermalukan di hadapan semua orang. Mereka bergerak sambil melepaskan kekuatan penuh untuk menyerang. Jika kalian masih tidak mau mendengar, maka aku akan benar-benar membunuh kalian, ucap King Ro. 7 pisau cahaya Shen Kuang muncul, mengitari tubuhnya dengan ekstrim. Kemunculan pisau cahaya Shen Kuang itu membuat para jenderal itu langsung menjauh. Bahkan ratusan prajurit Kotaning yang hendak menyerang segera mundur dengan teratur, membiarkan King Ro pergi dengan tenang. Di dalam perisai transparan, Heilin dan pasukannya dibuat ternganga. Dia ternyata dari klan Dewa Cahaya Shen Kuang, ucapnya menyesali diri. Menatap King Ro yang bergerak meninggalkan medan serangan para prajurit Kotaning. Di luar perisai perlindungan kota, sosok King Ro bergerak pergi. Di belakangnya, para jenderal dan prajurit Kotaning menatap kepergian King Ro menggelengkan kepala. Jika dia membunuh kita, bahkan pemimpin kota juga tidak akan bisa berbuat apa-apa, ucap sang jenderal sambil memegang pipinya yang masih memerah. Saudara benar, walaupun mereka tidak lagi menjadi penguasa di wilayah tengah, tetapi Shen Kuang tetaplah klan penguasa yang memiliki kekuatan besar. Saudara benar, dia bahkan bisa menyentuh kita. Itu berarti dia memang sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sambil menatap King Ro yang tiba-tiba memasuki kabut hitam dengan santai. Perisai pertahanan kota Cheng, Lin Chang dan para tetua lainnya kembali untuk bergabung bersama pasukan untuk melindungi kota itu. Sosok mereka muncul, lalu menemui Heilin yang masih menatap kepergian King Ro yang lenyap di dalam kabut hitam. Jenderal, di mana Tuan Huarwo? Tanya Lin Chang, membuat sosok Heilin kelabakan. Dia sudah pergi, tetua, seorang komandan menjelaskan. Pergi? Bagaimana bisa? Apakah telah terjadi sesuatu? Dengan tatapan tajam, membuat Heilin yang ada di sisi komandan itu semakin salah tingkah. Apakah kalian mengusirnya? Dengan sorot mata tajam. Tetua, aku tidak sengaja mengusirnya, ucap Heilin terbata sambil menjelaskan tindakannya. Bodoh, bagaimana bisa seorang jenderal berpikiran picik sepertimu? Apakah kamu buta? Di saat kami dan semua murid klan yang berada di tingkat semi-abadi tingkat dasar terluka parah, dia bahkan tidak terluka dan kelelahan sedikit pun. Seorang tetua berbicara kesal. Saudara, cukup. Yang terjadi biarlah berlalu. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi. Karena aku yakin perisai ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, ucap tetua yang lainnya menenangkan situasi. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Dan kamu, jenderal,
Jangan bersikap baik dan ramah ketika ada maunya saja. Coba untuk bersikap lebih tulus, karena ketulusan akan berbuah kebaikan. Walaupun tidak, kita juga tidak rugi ketika berbuat baik pada orang lain. Ucap Lincang yang kini telah datang dengan persiapan penuhnya tersebut. Di dalam kabut hitam, King Ruo terus melewati kabut beracun tersebut dengan tenang. Dengan harapan untuk dapat segera menuju utara secepatnya. Tidak lama kemudian, sosoknya keluar dari kabut tersebut. Muncul di hadapan ribuan prajurit Ning beserta para jenderalnya. King Ruo yang tidak menyangka akan muncul di hadapan pasukan yang bersiap menyerang kota Cheng itu tetap bersikap tenang. Jenderal, aku Guang Ruo. Ucapnya memperkenalkan diri pada sosok jenderal yang menatap kemunculannya dengan tatapan tajam. Tangkap dia. Ucap sang jenderal dengan tegas. Jenderal, aku hanya ingin pergi. Dan aku juga tidak terlibat dalam kekacauan ini. Ucap King Ruo yang tidak menyangka akan mendapat tanggapan yang berbeda dari sang jenderal. Sebelumnya, dia mengira dengan menggunakan nama Shen Kuang akan mempermudah dirinya pergi dari tempat itu. Ternyata, nama besar Shen Kuang tidak membuat mereka takut sama sekali. Sang jenderal terdiam sesaat, lalu menghampiri jenderal utama yang berada di dalam kereta kuda naga. Jenderal, dia berasal dari klan Dewa Cahaya. Apa yang harus kita lakukan? Menyinggung klan besar itu memang masalah. Tapi kita harus mencegah kemungkinan yang akan terjadi. Maksud jenderal? Bisa saja dia menipu kita. Tapi, jenderal, aku rasa dia adalah sosok yang kuat karena dapat melewati kabut hitam dengan santai. Tangkap saja dulu dan perlakukan dia dengan baik. Baik, jenderal. Tapi bagaimana jika dia tidak mau? Lakukan saja. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa percaya siapapun. Baik. Lalu meninggalkan sang jenderal utama menghampiri King Ruo. Maaf, Tuan. Bukan berarti kami tidak percaya. Tetapi lebih dari kepada mencegah hal-hal yang tidak. Aku tahu maksud kalian. Tapi jika aku memang ingin terlihat dalam peperangan ini, mengapa pula aku harus pergi? Prajurit, tangkap dia. Ucap sang jenderal dengan tegas, membuat prajurit yang sebelumnya terdiam lalu bergerak kembali. Jangan memaksaku. Ucap King Ruo dengan dingin, membuat prajurit itu ragu. Tuan, jika Anda tidak bisa bekerja sama, maka kami juga akan memaksa. Sebelumnya kami hanya menahan Anda, tidak lebih. Ucap sang jenderal dengan keras. Tindakan penyerangan yang kalian lakukan pada kota Cheng telah menghambat perjalananku. Jika kalian masih ingin mengganggu perjalananku kali ini, maka jangan salahkan aku. Dengan tatapan kesal. Prajurit, tangkap. Ucap sang jenderal dengan kesal. 10 prajurit yang merupakan para pendekar semi abadi tingkat dasar bergerak mendekati King Ruo. Namun, King Ruo yang terlihat tenang itu tiba-tiba bergerak dan menampar mereka satu persatu dan mengubahnya menjadi kabut darah. Ledakan keras itu bergema bersamaan dengan cipratan darah dan tulang yang berhamburan. Tindakan King Ruo yang tanpa ampun itu membuat sang jenderal beserta belasan jenderal lainnya ternganga. Bahkan sosok jenderal besar yang berada di dalam kereta kudanya ikut keluar. Jenderal, dia. Ketika kata-kata tidak didengar, maka tindakanlah yang menjelaskan. Jika kalian masih ingin mati, silakan berdiri di hadapanku. Ucap King Ruo dingin sambil bergerak dengan santai. Tindakan King Ruo yang tanpa ampun sebelumnya membuat prajurit elit yang berada di sisi para jenderal itu bergerak mundur. Bahkan belasan jenderal itu juga ikut membuka jalan. Namun di sisi keretanya, sang jenderal utama menatap King Ruo dengan murka. Jangan menatapku seperti itu. Jika kamu ingin mati, majulah. Ucap King Ruo pada sosok jenderal yang merupakan pendekar semi abadi tingkat 6 tersebut. Anak muda, jangan menggertakku. Jangan mengira kami takut padamu. Lagi pula, kamu juga sudah membunuh prajuritku. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Dengan tatapan dingin, mendengar kata-kata sang jenderal, King Ruo lalu berhenti bergerak.
menatap sosok itu dengan tersenyum santai. Tidak hanya itu, tiba-tiba ribuan pasukan tersebut bergerak membuat formasi serangan dan mengelilinginya. Jenderal, apakah Anda yakin ingin menangkapku? Tersenyum dingin. Bernegosiasi setelah membunuh prajuritku. Terlambat. Jenderal, jangan sampai sebelum berperang dengan kota Cheng, kalian telah kehilangan pasukan. Ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Nah, jangan mengira kami takut pada Shen Guang. Apalagi kamu hanya seorang diri. Selain itu, sudah aku katakan sebelumnya, jika ingin mati, silakan berdiri di hadapanku. Ucap King Ruo memotong kata-kata sang jenderal. Benar-benar arogan. Prajurit, bunuh dia. Ucap sang jenderal dengan kesal. Ribuan prajurit itu bergerak, melepaskan tembakan pedang ke arah King Ruo, membuat tempat yang begitu tenang sebelumnya menjadi medan pertempuran. Di tengah masa yang bergerak ingin membunuhnya itu, King Ruo bahkan tidak bergerak sedikit pun, menunggu prajurit mendekat. Ribuan pedang perak yang bergerak menyerangnya itu dihalau oleh pisau cahaya Shen Guang. Desingan pedang yang terhalau oleh pisau cahaya Shen Guang terlempar ke berbagai arah, bahkan mengenai prajurit yang berada di dekatnya dan melukai mereka. Serangan dahsyat itu mengguncang seluruh kawasan. Bahkan ledakan dahsyat itu menyebabkan kabut hitam hingga membuat pasukan yang menyerang perisai pertahanan kota Cheng dapat melihat pertempuran tersebut. King Ruo yang berada di tengah pasukan itu masih belum bergerak, hanya bertahan sambil menunggu pasukan itu mendekat. Lemahkan kekuatannya, ucap sang jenderal memberi perintah. Namun tiba-tiba King Ruo bergerak. Sosoknya melesat, menyerang prajurit yang ada di hadapannya, melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi, merobohkan setiap prajurit yang berada di dekatnya. Tinjuannya beradu dengan tubuh prajurit tersebut dan menghancurkannya. Dia mulai melawan. Itu artinya dia mulai kewalahan, ucap sang jenderal sambil terus menyemangati prajuritnya. King Ruo yang mendengar kata-kata sang jenderal tersenyum santai. Di hadapannya, King Ruo dalam waktu singkat itu, ratusan prajurit yang merupakan pendekar kaisar dewa tingkat dasar itu terus berjatuhan. Salah satu serangan tapak prajurit mengenai punggungnya, melempar sosok King Ruo hingga belasan meter. Lihat, dia terkena serangan, ucap komandan pasukan tersebut dengan gembira. Di hadapan mereka, King Ruo yang berpura-pura kesakitan dan membiarkan diri terkena pukulan tapak itu tersenyum santai. Pada saat prajurit itu bergerak mendekatinya, King Ruo tiba-tiba melepaskan tembakan bola petir raksasa. Bola petir itu meledak, menyambar ke berbagai arah dan menghancurkan setiap sosok yang dilewatinya. Oh, tidak, ucap para jenderal ketakutan. Mundur. Sang jenderal utama dengan wajah pucat pasi memberi perintah. Satu ledakan bola petir itu langsung mengubah ratusan prajurit baik di tingkat kaisar dewa hingga semi abadi tingkat dasar hingga tingkat 2 menjadi kabut darah. Belasan bola petir itu melesat ke berbagai arah, mengejar prajurit Ming yang bergerak mundur tersebut, meledak dan menghancurkan mereka. Kemunculan bola-bola petir membuat formasi serangan prajurit Ming itu menjadi kacau, di mana setiap orang bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Bahkan, para jenderal itu kini satu pun tidak ada yang tersisa. Ingin pergi? Naif, ucap King Ruo. Sosoknya bergerak, melesat seperti kilatan cahaya, mengejar sang jenderal yang pergi dengan kereta kuda naganya. Dari jarak 200 meter, tombak petir melesat, mendahului sosoknya. Tombak petir itu menghantam kereta itu hingga hancur dan membunuh kuda naganya. Sang jenderal yang selamat dari ledakan itu terus bergerak pergi. Semoga saja dia tidak berasal dari klan kuno itu, ucapnya dengan wajah pucat pasi, sambil memanggil para jenderal lainnya untuk bergabung bersamanya. Dari arah yang berbeda, para jenderal tingkat rendah itu terus bergerak meninggalkan tempat itu, tanpa mengindahkan panggilannya.
membuat jenderal utama itu mulai ingin menangis. Sedangkan sosok King Ruo yang ada di belakangnya terus bergerak mengejarnya. Kalian para jenderal keparat, tunggu saja, aku akan menghukum kalian. Teriaknya kesal, lalu berhenti bergerak menuju King Ruo yang bergerak mengejarnya. King Ruo mendekat. Mati! Teriaknya, melepaskan tembakan tombak petir sambil mengedarkan aura semi-abadi tingkat 8 milik Yin Gan. Membuat jenderal itu terkejut hingga membuatnya tidak siap dengan serangan tombak petir King Ruo. Tombak dari teknik perubahan petir itu mengenai dada sang jenderal dengan telak dan melukainya dengan parah. Tubuh itu terjatuh dari langit dengan ekstrim yang langsung diserang pemuda yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Sosok pemuda tersebut terus bergerak membawa tubuh sang jenderal yang meregang nyawa itu. Ikut campur dalam pertempuran. Apakah kamu juga ingin mati? Ucap King Ruo. Sosok itu bergerak pergi dengan kecepatan puncaknya, tanpa menghiraukan King Ruo yang mematung di tempatnya. King Ruo yang merasa diabaikan itu lalu bergerak meninggalkan tempatnya, melesat mengejar pemuda tersebut dengan kecepatan ekstrim. Sosoknya melesat seperti kilatan cahaya, semakin menjauh meninggalkan wilayah kota Cheng, serta prajurit kota Ning yang kini telah tercerai-berai. Di tempat lain, para jenderal tingkat rendah yang selamat dari serangan King Ruo bersembunyi di dalam gua 3 kilometer dari tempat pertempuran. Dari wajah mereka tampak ketakutan yang luar biasa, berdiri dengan lutut bergetar. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Dengan wajah pucat pasi, mau melakukan hal seperti apa lagi? Bahkan jenderal besar juga bukan tandingannya. Benar-benar sial. Itu berarti pasukan bantuan dari arah barat telah dihancurkan, dan ini akan menjadi hukuman berat bagi kita. Dengan wajah sedih, andai saja jenderal besar tidak meminta kita menahannya, mungkin tidak akan seperti ini jadinya. Sudahlah, jangan terlalu banyak berbicara. Fokus utama kita saat ini adalah bersembunyi di tempat ini sebisa mungkin, agar tidak diketahui olehnya. Saudara, aku takut jika dia akan mencari kita. Dengan bibir bergetar, berharap saja semoga dia tidak mencari kita. Keganasan King Ruo yang tanpa ampun sebelumnya menyisakan kesan yang begitu mengerikan bagi mereka. Di tempat lain, di dalam perisai lingkungan kota Cheng, tersibaknya kabut hitam yang menampakkan sosok King Ruo yang sedang bertarung dengan prajurit kota Ning, membuat Heilin, Lin Chang, dan rombongannya terdiam dengan tubuh bergidik. Bahkan, Lin Chang tanpa sadar membasahi dirinya. Ada 3 kemungkinan. Jika bukan Shen Luo terah pertama atau terah kedua, atau bisa jadi dia adalah Shen Kuo Shi King. Ucap Lin Chang bergumam pelan, tetapi kata-kata dapat didengar oleh mereka dengan jelas. Aku rasa dia adalah Shen Kuo Shi King. Karena Shen Luo terah pertama selalu bertindak hati-hati, sedang terah kedua disertai dengan aura gelap. Seorang tetua menanggapi. Perbincangan Lin Chang dengan tetua lainnya membuat wajah Heilin semakin pucat pasi. Keganasan King Ruo melawan ribuan prajurit Ning seorang diri terbayang jelas dalam pikirannya. Apalagi saat mengingat tindakannya yang mengusir King Ruo sebelumnya. Sial, aku benar-benar telah menyinggung orang yang salah, batinnya. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak mengejar pemuda yang membawa sosok jenderal tersebut. Sosoknya tiba-tiba muncul dan menghadang pemuda itu. Serahkan jenderal itu, atau kamu juga akan mati bersamanya, ucap King Ruo dengan dingin. Sang pemuda tampak begitu kebingungan saat King Ruo yang sebelumnya berada di belakangnya kini tiba-tiba muncul di hadapannya. Tuan, kamu sungguh berani ikut campur dalam pertarungan, bahkan mencuri musuhku, ucapnya dengan tatapan tajam. Tuan, dalam hitungan ketiga,
Jika kamu tidak mau menyerahkannya, maka aku juga akan membunuhmu. Dalam pelukan sang pemuda, sang jenderal tersebut masih tidak mampu berkata-kata karena serangan tombak petir King Ro sebelumnya benar-benar telah melumpuhkan seluruh syarafnya. Selain itu, dari dadanya terus mengucur darah segar yang ikut membasahi pemuda itu. 1. Ucap King Ro mulai menghitung karena masih memberikan toleransi pada pemuda tersebut agar menyerahkan sang jenderal padanya. Tuan, jika dia terbunuh, maka Kotaning akan mati bersamanya. Ucap pemuda tersebut dengan terbata. Itu bukan urusanku. 2. Ucapnya terus menghitung. Belum sempat King Ro mengucapkan hitungan ketiga. Tiba-tiba muncul 5 sosok lainnya yang merupakan pendekar semi abadi tingkat 5 dan tingkat 6. Bunuh saja jika kamu berani. Ucap salah satu sosok yang baru tiba tersebut menggertak King Ro. Baik, jawab King Ro. Tiba-tiba, pedang Shuelu dengan ledakan petir hitam keemasan muncul melesat ke arah pemuda tersebut. Ledakan dahsyat bergema menewaskan sang jenderal dan melukai sang pemuda dengan parah. Pedang biru keemasan yang sudah menancap di dada pemuda tersebut melepaskan ledakan petir yang mengerikan dan menghancurkan tubuh. Ledakan keras tersebut membuat tempat itu menjadi hening. Di hadapan King Ro, kelima sosok itu tampak begitu terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka jika King Ro akan membunuh sang jenderal bersama pemuda tersebut. Bajingan, aku berkata seperti itu, tetapi bukan berarti kamu harus melakukannya. Ucap salah satu dari kelima sosok itu menatap King Ro dengan kemarahan menyala. Maaf, aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kata. Ucap King Ro santai. Kamu berani menyinggung Sen Kuoshi Mubing, maka kamu juga harus mati. Oh, ternyata klan pohon es kuno. Sekarang aku mengerti. Ternyata kalian adalah dalang dari penyerangan di kota Jing sebelumnya. Apakah kalian yakin ingin berseteru denganku? Dengan tatapan dingin, kata-kata dan sikap King Ro yang begitu santai membuat kelima sosok itu terdiam. Saudara, apakah dia dari klan kuno itu? Berbicara melalui telepati pada rombongannya. Tidak mungkin. Sen Kuoshi Jin tidak akan mengurusi masalah seperti ini. Apakah itu berarti dia dari Senluo? Tapi terah pertama selalu berhati-hati. Jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, maka aku akan pergi. Tetapi jika ingin bertarung, mari kita mulai. Ucap King Ro dengan santai, membuat kelima sosok yang sedang berdiskusi itu menjadi bimbang. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Membiarkannya pergi, itu sangat tidak mungkin, karena dia telah membunuh saudara Cui dan Tuan Muda Ningguan. Tetapi, melihat dia yang mampu melukai saudara Cui yang ada di tingkat 6, itu berarti kekuatan lebih dari itu. Diskusi kalian terlalu lama, dan itu menyita waktuku. Sebelum aku pergi, aku ingin kalian memberikan kompensasi yang pantas. Jika tidak, mari bertarung sampai mati. Ucap King Ro sekali lagi, membuat telinga kelima sosok itu begitu panas. Anak muda, jangan tidak tahu diri kamu. Diam bukan berarti kami takut padamu. Jika demikian, mari kita bertarung. Sambil melepaskan kekuatan petir abadi dari tubuhnya. Petir hitam keemasan yang menyelimuti tubuhnya itu menggelegar dengan suara yang berderak-derak, membuat kelima sosok itu menjaga jarak. Ayo, kita mulai. Bermain dengan kata-kata dan gertakan, itu hanya tindakan para pengecut yang mencoba mengulur waktu, supaya dapat memanggil pasukan bantuan. Cara kalian benar-benar klasik. Ucap King Ro yang mengetahui rencana kelima sosok itu. Kelima sosok dari klan Sen Kuoshi Mubing itu tergagap. Menatap King Ro yang siap menyerang mereka kapan saja dengan sikap waspada. Panggil saja bantuan kalian, aku akan menunggu. Karena dengan demikian, aku akan mendapat banyak jarahan. Sambil terkekeh, tindakan King Ro yang tidak takut itu membuat para tetua itu semakin kelabakan. Saudara, batalkan saja. Aku yakin, dia pasti dari klan kuno itu. Berurusan dengan mereka hanya akan membuat kita semakin rugi.
Selain itu, aku juga yakin dia juga memiliki persiapan yang matang. Minta pasukan bantuan untuk tetap berada di tempatnya. Sambil melepaskan cincin penyimpanannya, lalu diikuti yang lain. Setelah kelima cincin penyimpanan itu terkumpul, salah satu dari mereka lalu menyerahkan cincin tersebut. Tuan, ucapnya dengan hormat sambil menyerahkan cincin penyimpanannya. Silakan, Tuan lanjutkan perjalanan. Ucap tetua tersebut dengan hormat. Baik, aku pergi. Ucap King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya lenyap dari pandangan kelima sosok itu dengan meninggalkan jejak aura semi-abadi tingkat 8 milik Yin Gan. Jejak aura yang ditinggalkan oleh King Ruo di tempat itu membuat kelima sosok dari klan Mubing itu ternganga. Walaupun kita telah gila, saudara Cui, tapi kita juga bersyukur karena dapat menahan diri. Saudara benar, jika tidak, kita akan kehilangan banyak orang. Tapi, bagaimana dengan Tuan Muda Ningguan? Mari kita temui Tuan Kota. Ucap sang pemimpin kelompok, lalu memimpin rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan perbatasan kota Cheng, terus bergerak menuju kota Bao. 25 km dari kota itu, King Ruo lalu mengeluarkan sosok Wu Zhaodao. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Terus bergerak ke utara. Ucap King Ruo sambil naik ke atas punggungnya. Baik, penguasa. Pada saat berada di atas punggungnya, Wu Zhaodao, sosok Long Chen, muncul. Penguasa, ucapnya dengan heran. Kita sedang bergerak ke kota Bao. Tapi, penguasa, bagaimana dengan kota Cheng? Kota itu sedang dikepung oleh pasukan dari kota Ning. Bagaimana bisa? Kota itu adalah kota yang dilindungi oleh dua klan dewa kuno. Tapi, kota Ning dibantu oleh Sen Kuo Si Mubing. Ucap King Ruo. Klan pohon es kuno. Dengan wajah heran. Benar. Sen Kuo Si Mubing adalah salah satu klan dewa kuno yang sangat kuat di kawasan utara ini. Jarang ada klan dewa kuno yang mau terlibat dengan mereka. Long Chen menjelaskan. King Ruo tersenyum santai. Aku bahkan telah membunuh tetua mereka yang menjadi jenderal utama kota Ning dan menjarah 5 tetua lainnya. Sambil mengeluarkan cincin penyimpanan para tetua tersebut, Long Chen yang tidak menyangka akan hal itu menatap King Ruo dengan takjub. Ini benar-benar luar biasa. Ucapnya gembira. Karena mereka telah mengganggu perjalananku, maka mereka harus membayar kompensasi yang pantas. Apakah mereka mengetahui identitas penguasa? Tidak. Aku hanya menggunakan kekuatan petir dan terus menggertak mereka. Ucap King Ruo membuat Long Chen dan Wu Zhaodao yang menyimak cerita itu tertawa terbahak-bahak. Tapi, bukankah penguasa memang mampu mengalahkan mereka? King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Karena mereka hanya ada di tingkat 5 dan tingkat 6. Penguasa, sebenarnya aku sangat penasaran mengenai hal itu. Karena tingkat kultivasi penguasa, aku menggunakan teknik terlarang, derivasi jiwa dewa. Ucap King Ruo. Penguasa, kami bahkan tidak tahu hal itu. Ucap Wu Zhaodao menimpali perbincangan santai itu. Derivasi jiwa dewa, itu adalah teknik kultivasi yang hanya cocok digunakan oleh mereka yang memiliki darah petir. Sangat lambat dan memerlukan begitu banyak sumber daya. Namun, pada saat aku berada di tingkat 4, aku dapat melawan mereka yang berada di 5 hingga tingkat 6. King Ruo menjelaskan. Benar-benar mengerikan. Long Chen membatin, menatap King Ruo dengan bergidik. Long Chen, apakah kamu tahu kota terdekat yang memiliki gerbang teleportasi? Tanya King Ruo mengalihkan pembicaraan tersebut. Ada, penguasa. Kota Xinhai. 3 hari perjalanan dari kota Cheng. Baik, kita pergi ke kota Xinhai. Ucap King Ruo sambil meminta Long Chen mengarahkan Wu Zhaodao menuju kota tersebut. Penguasa, beristirahat saja. Serahkan ini kepada kami berdua. Ucap Long Chen. Baik.
Jawab King Ruo, lalu duduk dengan tenang sambil menyerap kristal jiwa abadi untuk memulihkan diri. Di dalam dunia jiwa, di dalam kolam petir hitam, Luo Jiaoli membuka matanya, menatap King Yongjun yang berjaga di tepi danau. Jun-er, ucapnya dengan lembut sambil menghampiri King Yongjun. Bibi, ada apa? Bibi ingin menunjukkan sesuatu, ucapnya sambil melepaskan petir berwarna hitam. Bibi, selamat. Itu artinya inti petir Bibi telah pulih. Luo Jiaoli menganggukkan kepalanya dengan gembira. Bibi, saatnya memulihkan sisa luka yang ada. Namun, sebelum itu, aku ingin Bibi menemui ibu dan yang lainnya, ucapnya dengan penuh semangat. Baik, jawab Luo Jiaoli, lalu bergerak mengikuti King Yongjun yang bergerak mendahuluinya. Mereka bergerak menuju istana emas yang berada di pusat dunia jiwa. Sepanjang jalan menuju istana emas, Luo Jiaoli tidak henti-hentinya berdecak kagum. Selain karena pemandangan dunia jiwa yang indah, aura emas yang begitu kentara membuat tempat itu hampir seperti daratan ilahi. Selain aman, dunia jiwa adalah tempat ideal yang baik untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan. Matinya sambil menatap sosok King Yongjun yang kini sudah menjadi pendekar dewa bumi tahap menengah. Bibi, apakah ada yang salah? Jun-er, Bibi begitu penasaran. Sebelumnya dirimu memperkenalkan diri sebagai putra kedua. Lalu, di mana kakakmu? Membuat King Yongjun tiba-tiba berhenti. Kakak Silong sekarang berada di benua teratai biru, jawabnya pelan. Jun-er, maksudmu dia berada di luar daratan ilahi? Dengan wajah heran. Benar, Bibi. Jun-er, itu adalah dunia kecil terlarang, tertutup, mudah dimasuki tetapi sulit untuk keluar. Apakah ayahmu? Menatap King Yongjun dengan heran. Bibi, kakak adalah seorang petualang, sama seperti ayah. Dia adalah orang yang menyukai kebebasan dan ayah memberikan kebebasan itu. Aku pun jika sudah kuat juga ingin seperti kakak, pergi ke berbagai dunia kecil lainnya. Ucap King Yongjun menjelaskan sosok King Zilong pada Luo Jiaoli dengan bangga. Dia pasti anak yang luar biasa, ucap Luo Jiaoli. Tentu saja, saat kecil kakak sudah membuat kagum semua orang. Kejujuran, kecerdikan, dan kemampuannya begitu mengagumkan. Luo Jiaoli menganggukkan kepalanya. Jika penguasa muda saja berani memberikan kebebasan padanya, itu berarti dia adalah anak yang luar biasa. Luo Jiaoli membatin. Di sisi Luo Jiaoli, tampak mata King Yongjun berkaca-kaca. Kakak, aku rindu, batinnya. Jun-er, ada apa? Tanya Luo Jiaoli heran. Bibi, aku rindu kakak Zilong, ucapnya pelan, membuat Luo Jiaoli mematung, menyadari kesalahannya karena telah mengingat sosok yang sangat dirindukan oleh tuan mudanya tersebut. Jun-er, maaf, ucapnya pelan, memeluk King Yongjun dengan hangat. Bibi tidak salah, sambil mengusap air matanya. Luo Jiaoli yang tidak bisa berkata-kata itu hanya terdiam, memeluk King Yongjun dengan hening. Bibi, tenanglah. Aku hanya rindu. Lagi pula, jika aku sudah kuat, aku bisa pergi mencari kakak. Jun-er pasti bisa, ucap Luo Jiaoli sambil melepas pelukannya, menatap sosok yang ada di hadapannya dengan hangat. Bibi, mari.
membawa Luo Jiaoli bergerak melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda. Setelah terus bergerak, mereka akhirnya melihat sebuah istana megah mengambang berwarna keemasan. Jun-er, itu... Menatap istana megah dengan pilar-pilar raksasa yang berukiran makhluk langit dengan kagum. Bibi, itu adalah istana emas, kediaman utama ayah dan ibu. Nanti aku juga akan membawa Bibi ke istana kediamanku, istana giok biru, dan istana kediaman kakak Zilong, istana naga emas. Selain 3 tempat utama itu, ada villa bambu emas, gazebo danau giok biru, istana penjara barat, dan kebun buah-buahan abadi. Luo Jiaoli yang tidak bisa berkata-kata itu hanya menganggukkan kepalanya dengan wajah penuh semangat. Tidak lama kemudian, mereka mendarat di halaman istana emas. Bibi, mari! Membawa Luo Jiaoli ke dalam istana. Pada saat mereka menaiki tangga istana, Hu Libai keluar dari istana. Jun-er? Ucapnya menyambut kedatangan mereka dengan hormat. Bibi Bai, ini Bibi Jiaoli. Memperkenalkan sosok Luo Jiaoli pada Hu Libai. Tuan Putri, hamba Ji Hu Libai, pelayan Shen Shanjian Luo. Berlutut dengan hormat, membuat Luo Jiaoli terkejut. Cie, ucapnya tergagap. Benar Putri. Saudari Bai, bangunlah. Kita semua sama. Walaupun aku memiliki nama Luo, tapi aku hanya dari keluarga cabang yang juga sama-sama melayani penguasa muda King Luo. Tapi Putri tetaplah seorang Luo. Ada darah petir yang membedakan kita. Ucap Hu Libai bersikeras. Baiklah, baiklah. Ucap Luo Jiaoli sambil memeluk Hu Libai dengan hangat. Putri, senang berjumpa dengan Anda. Ucap Hu Libai dengan hangat. Aku juga. Dengan senyumnya yang ramah. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang di depan pintu istana, Hu Lihei muncul di tempat itu. Putri, hamba Jie Hu Lihei. Ucapnya dengan hormat, hendak berlutut, namun segera dihentikan oleh Luo Jiaoli. Saudari, ucapnya memeluk Hu Lihei dengan hangat. Jaga kandungan saudari. Dengan tatapan hangat. Terima kasih Putri. Ucap Hu Libai dengan hormat. Luo Jiaoli tidak menyangka jika kedatangannya di tempat itu akan dapat sambutan yang luar biasa dari 2 sosok wanita cantik yang ada di hadapannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.